Era baru penyiaran sudah di depan mata, di mana sesuai amanah Undang-Undang Cipta Kerja, migrasi TV analog ke siaran digital atau analog switch off paling lambat dilaksanakan pada 2 November 2022. Menghadapi hal ini, Transmedia sebagai salah satu lembaga penyiaran swasta telah mempersiapkan diri sejak 2009. Sejak lama Transmedia konsisten mendukung analog switch off, diantaranya dengan persiapan infrastruktur yang kini telah mencapai 100%, sosialisasi di Transmedia Group hingga sosial media, dan mendistribusikan set-top box di berbagai daerah bagi masyarakat tidak mampu. Ini sebuah keniscayaan dan kita adalah salah satu mungkin dari grup Transmedia yang selalu konsisten mendukung upaya ini gitu ya, karena bagaimanapun di Asia Tenggara kan tinggal Indonesia dan Timor Leste, jangan sampai kita kesalip sama Timor Leste dalam hal ini untuk kemajuan digitalnya gitu. Jadi kesiapan kami jelas dari mulai 21 provinsi kita sudah yang tersebar dari NAD, Sumut, Riau, Kepri, Jambi sampai ujung Papua kita sudah siap. Di site transmisi hampir 60 transmisi kita sudah siap semua, dan juga alhamdulillah rekan-rekan dari CNN, CNBC juga bisa tayang di 21 provinsi yang ada dan sudah mendapat uji layak operasi dan mendapat IPP tetap. Jadi intinya kami dari grup Transmedia sudah siap untuk menjalankan amanah Undang-Undang Cipta Kerja. Siaran TV digital dinilai penting sebagai bentuk penyesuaian perkembangan teknologi informasi, di mana masyarakat mendapatkan lebih banyak pilihan tontonan dengan kualitas jernih. Meski demikian, tidak dipungkiri, masih banyak masyarakat yang belum paham konsep analog switch off. Kata kuncinya adalah menguatkan kolaborasi ya. Kolaborasi yang sudah ada ini diperkuat maksud saya ya, bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dan bahkan pemerintah pun tidak hanya Kominfo saja harusnya, tapi juga pemerintah daerah. Karena tadi tantangan archipelago ya, tantangan geografis kita sangat luas, maka yang paling dekat adalah pemerintah daerah. Artinya komunikasi publik, komunikasi intern pemerintah itu juga harus dibuatkan. Masa transisi dan adaptasi dari siaran analog ke digital juga dialami industri periklanan. Sebenarnya ini kan hanya peralihan teknologi, ya kan? Alat ukurnya pasti kita beli produk dari Nielsen, gitu kan? Terusnya data kami ambil mengenai distribusi dari hasil survei mereka dan digunakan juga kepada pihak pengiklan. Hanya dalam tanda kutip ini adalah sampai sejauh mana kesiapan Nielsen dalam menyikapi hal ini. Itu pasti dalam masa transisi ini biasanya dimanapun peralihan ini akan berdampak people meternya belum maksimal gitu. Itu masalah yang memang biasa terjadi dalam peralihan antara industri analog ke digital. Jadi kalau misalnya komunikasi itu saya rasa pihak pemerintah setahu saya selama meeting mereka menyampaikan mereka telah melakukan komunikasi langsung kepada Nielsen dan komunikasi langsung kepada Asosiasi Periklanan, dan mereka menyampaikan dukungannya untuk peralihan, dukungannya terhadap 2 November ini, setahu saya gitu. Jadi sebenarnya kalau masalah periklanan apakah ada dampak, ini hanya alatnya saja yang berubah. Yang juga berubah saat siaran telah dilaksanakan sepenuhnya secara digital adalah pekerjaan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI yang akan semakin berat. Iya, sudah pasti tuh makin berat ya, karena jumlah lembaga penyiaran di suatu daerah ya, termasuk juga di Jakarta, apalagi di Jakarta kayaknya paling banyak tuh ya, Jakarta, Bandung, Surabaya, sehingga lembaga penyiaran yang diawasinya akan makin banyak begitu ya. Oleh karena itu infrastruktur di KPI maupun di KPID tentu harus disokong nih untuk bisa mengawasi secara secara simultan lembaga penyiaran yang makin banyak gitu ya. Ya mudah-mudahan sih bertambahnya lembaga penyiaran ini juga potensi pelanggarannya tidak makin banyak lagi juga ya Pak Kepo ya. Tantangan peralihan teknologi juga dialami oleh industri televisi termasuk Transmedia. Di antaranya pesaing yang akan lebih banyak bermunculan, namun hal ini dijawab dengan kreativitas yang justru semakin berkembang.